Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Apa kabar? Ibu guru berharap kalian semua masih tetap sehat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Maria, dalam pertemuan pelajaran SBK pertemuan kedua. Kita akan membahas materi seni patung. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian patung. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi patung. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan bentuk-bentuk dan jenis patung. Nah, kita akan masuk pada pengertian dan fungsi patung. Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong atau menata dan lain-lain, atau metode adiktif, yaitu membentuk model terlebih dahulu seperti mengecor atau mencetak. Fungsi patung. Fungsi patung itu bermacam-macam. Yang pertama, patung religi, bertujuan untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Yang berikut, patung seni. Patung seni adalah karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Yang berikut, patung kerajinan, yaitu hasil dari para pengrajin yang dibuat untuk konsumerisme. Yang berikut, bentuk dan jenis patung. Yang pertama, patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif, yaitu patung yang sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Berikut jenis dan corak patung. Yang pertama, patung dada. Silakan perhatikan, yaitu patung yang penampilan karya patung sebatas pada dada ke atas, ya, atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut pula patung buster. Yang kedua, patung torso. Patung torso adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Yang ketiga, patung lengkap. Patung lengkap, penampilan karya patung ini lengkap, maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala sampai kaki. Yang berikut, alat dan bahan seni patung. Yang pertama, bahan. 1. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk seperti tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak adalah mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya. Yang berikutnya, bahan sedang, artinya bahan tidak lunak dan tidak keras seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras,
Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu uling. Kemudian ada batu padas, batu granit, andesit, dan batu pualam atau marmer. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Contohnya semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber atau resin. Yang kelima, bahan yang ada di sekitar kita seperti kertas. Yang kedua, alat. 1. Butsir adalah alat untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, dan membentuk bahan batu atau kayu. Yang berikut, palu untuk memukul. Yang berikut, tang untuk mengencangkan ikatan kawat. Yang berikut, sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada rangka patung. Yang berikut, teknik berkarya seni patung. 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. 2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Alat yang digunakan adalah suding. 3. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan kemudian dituangkan adonannya. Berikut teknik las, yaitu membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk. Yang berikut teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Yang berikut teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi dari bermacam-macam material seperti benda, kertas kayu, dan tekstil. Langkah-langkah membuat patung. 1. Buatlah sketsa patung. 2. Siapkan alat dan bahan. Yang berikutnya, letakkan tanah liat di atas meja sedikit demi sedikit. Kemudian pijat bentuk global dengan tangan sambil dibasahi dengan air. Yang berikut, haluskan dan sempurnakan dengan bantuan butsir sehingga bentuk patung menjadi lebih detail. Nah, anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu untuk materi pelajaran yang kedua. Nah, untuk kreativitas kalian di rumah, Ibu Guru akan memberi tugas kalian membuat clipping berbagai jenis patung. Cari gambar sebanyak-banyaknya dan jadikanlah sebuah clipping yang menarik. Jangan lupa beri keterangan di setiap gambar. Silahkan buat clippingnya seindah mungkin. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.